sore ini dari kami, Pak Menteri dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih waktunya. Kita berharap sekali mungkin mendengar satu atau dua respons dari Pak Budi, dan mungkin kita bisa melihat mana yang bisa kita follow up terlebih dahulu sehingga kita bisa sama-sama perbaiki atau ikut memperbaiki industri kesehatan Indonesia. Terima kasih. Jadi yang pertama mengenai kelas standar. Ya. Kalau kelas standar di mata saya, kita masih kekurangan bed. Jadi tetap kita butuh pemerataan untuk orang-orang bisa akses ke layanan rumah sakit. Ya. Saya mengerti bahwa swasta pasti ingin mencari keuntungan yang maksimal. Karena memang begitulah nature-nya. Dan nggak ada masalah saya juga untuk itu. Nanti saya pikirkan gimana caranya, tapi tetap ada kewajiban untuk memperbanyak bed, terutama di daerah-daerah tertentu. Jadi saya udah berpikir misalnya kayak Siloam, dia mau bangun terus ya. Saya boleh kasih izin, tapi bangun dong sekali-kali di Merauke. Kalau dia bangun satu di Merauke, dia boleh bangun 2 di Jakarta. Hal-halnya seperti itu ya. Jadi tetap ada, karena biar gimana kesehatan itu harus ada prinsip-prinsip equity dari akses ya ke orang-orang di seluruh pelosok Indonesia. Nanti kita pikirin. Tapi kelas standar itu saya rasa sih tetap harus ada, ya, tetap harus ada. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya atau bagaimana pembagiannya nanti kita bisa pikirkan. Yang kedua mengenai izin STR, izin praktek, ID. Saya sih, ya dokter-dokter kita kekurangan, nggak rata. Jadi segala macam peraturan yang menghambat pemerataan dokter dan pencukupan dokter, ya akan saya lakukan. Jadi saya akan memastikan bahwa jumlah dokter itu cukup dan pemerataannya pun terjadi. Kalau kemudian ada geng-geng ingin nutup pasar, zaman saya harusnya tidak terjadi kayak gitu. Harusnya tidak terjadi. Jadi kalau itu sih sama tuh di situ ya. Yang nomor 3, INA CBGs nggak tepat hitung-hitungannya, saya setuju. Ya. Tapi saya juga tahu ada INA CBGs yang terlalu murah, ada juga INA CBGs yang terlalu mahal. Karena memang caranya BPJS untuk mengaudit biaya-biaya rumah sakit menurut saya juga kurang sophisticated. Caranya BPJS untuk mengecek klaimnya rumah sakit pun menurut saya masih banyak yang bisa diperbaiki. Tapi prinsipnya saya di INA CBGs adalah biaya kesehatan tuh di seluruh dunia naiknya lebih tinggi dari GDP. Jadi memang harus ada kontrol terhadap biaya kesehatan ini. Ini adalah industri yang susah sekali diukur produktivitasnya. Dan saya sebagai bankir tahu bahwa marginnya tinggi. Itu artinya produktivitinya nggak terukur dan tidak transparan diukur dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan industri manufaktur atau industri sivil, bangun rumah, kita udah tahu tuh. Per meter persegi pasang bata sekian, semennya sekian, besinya sekian, itu is very transparent. Kalau di sini kan, ya saya sendiri check up ke sini, check up ke Singapura, kemudian saya lampirin hasil check up saya di Indonesia, dokter Singapura kan terkejut. Bapak jantungnya bagus sekali, kenapa mesti di CT scan? Gitu ya. Jadi banyak praktek-praktek yang tidak standar, yang membebani masyarakat, dan the whole ekosistem kesehatan jadi terlalu mahal. Dan hampir di semua negara, pertumbuhan health cost per kapita itu di atas pertumbuhan GDP per kapita. Itu sesuatu yang tidak sustainable yang kita harus jaga. Jadi di satu sisi saya setuju bahwa INA CBGs itu nggak tepat, ya, harus diperbaiki, tapi di sisi lain saya juga sangat beropini bahwa standar layanan kesehatan itu cost-nya harus kita bikin lebih transparan dan lebih tepat. Saya nggak ada masalah sama sekali kalau misalnya harus ada di charge premium untuk orang-orang yang merasa kalau layanannya memang benar-benar bagus. Dan juga dalam posisi sebenarnya harusnya BPJS sih nggak usah melayani sampai terlampau premium. BPJS itu konsentrasi aja yang standar.
ya. Tapi rata ke semua orang, layanan di atasnya biar aja di cover sama asuransi swasta atau bayar sendiri. Ya, kalau itu saya rasa sama dengan teman-teman. Isu yang ketiga. Untuk yang keempat, produk lokal, saya setuju sekali bahwa harus ada dukungan ke produk lokal. Ya, jadi saya terima kasih tadi dapat banyak masukan, dan saya punya satu staf khusus Pak Coco yang tugasnya adalah melototin ini, memastikan industri lokal terjadi. Ya. Cuma saya juga nggak mau membuat yang lokal ini tidak efisien. Contohnya Pertamina dulu dikasih monopoli nggak pernah bagus. Begitu Shell masuk jadi bagus. Garuda dulu sistem reservasinya segala macam nggak pernah bagus. Begitu masuk Lion Air jadi bagus. Jadi saya tetap berkeinginan industri harus terbentuk nomor satu, tapi mereka juga harus efisien dan kompetitif. Jadi tidak di babysitting oleh kita. Itu. Ya. Tapi emang yang pertama, lakanya tetap kita harus bangun dulu industri di dalam negeri. Jadi tadi Bapak nggak usah khawatir, saya udah catat itu beberapa, nanti saya follow. Itu ya. Jadi mengenai kelas standar, hopefully opini saya jelas. Saya belum bikin keputusan kan, baru 4 bulan ya, tapi sudah mendengar dari banyak hal itu dari kelas standar, mengenai SCR, izin praktek, bahwa itu di monopoli oleh KKI, posisinya juga ada jelas, mengenai INA CBGs, dan bagaimana kita membuat akses ke pembiayaan